Afghanistan. Coba bayangkan. Ini poin penting dalam jalur ini yang kita pahami. Baik, maka Bapak Ibu sekarang terjadi namanya perdamaian. Lagi-lagi kita sampaikan kepada kita semua, jangan percaya dengan perdamaian yang dilakukan oleh Israel, Amerika terhadap Gaza. Kita ambil keuntungan dari perdamaian. Apa keuntungannya? Kita menambah kekuatan. Yang kedua, kita menambah sisi kemanusiaan. Yang ketiga, kita memperkuat alat. Kita perkuat, Pak. Harus Pak. Kemudian kita satukan soft. Karena mereka juga sama, Pak. Israel dan Amerika hari ini juga sedang mengumpulkan kekuatan yang lebih untuk melakukan menghancurkan Palestina itu. Karena negara-negara yang lain itu udah nggak bisa berkutik. Karena semua di bawah Amerika. Amerika cuma bilang begini, mau kami investasi, mau silahkan. Nggak usah ngomong tentang Palestina. Nggak ngomong, Pak. Pariwisatamu mau aman, silahkan. Nggak usah ngomong tentang Palestina. Nggak, Pak. Coba bayangkan. Cuma diomongin begitu, Pak. Semua lantang di podium, tapi tak lantang di lapangan. Makanya mohon maaf. Kalau kita bicara tentang persoalan tersebut, memang hari ini yang nampak itu Iran. Itu pun angat-angatan itu. Iran pun begitu, Pak. Di Iran itu sendiri ada satu tempat namanya Asfahan. Itu kampung Yahudi. Di Iran itu sendiri ada satu kampung namanya Asfahan. Itu kampung Yahudi. Jadi kira-kira Bapak nalar dengan logika, bagaimana cara Iran menghancurkan Yahudi secara utuh? Bagaimana cara Iran menghancurkan ya? Yang dihancurkan oleh Iran itu Israel, bukan Yahudi. Israel, bukan Yahudi. Kenapa demikian? Karena tetap masih ada campur tangan Yahudi. Baik, maka satu kebahagiaan bagi kita adalah ketika terjadinya kemerdekaan Palestina. Nah, setelah terjadi kemerdekaan Palestina, kalau kita melihat dari jalur diplomasi sekarang dan politik, hampir terjadi kemerdekaan bagi Palestina. Hampir terjadi. Yang kedua, ketika terjadi kemerdekaan Palestina, muncul wa khurabul Madinah, wa khurabul Yasrib. Akan terjadi kehancuran bagi Madinah, Yasrib. Sekarang kita lihat kehancuran yang dimaksud apa. Satu-satu, Pak, disisipin. Dulu Turki Utsmani itu sangat garang, Pak. Ketika anak-anak mereka pada kuliah di negara-negara Eropa, mereka tercuci otak sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Gaya berpikir yang sekuler itu mereka bawa pulang ke tanah air Turki. Apa yang terjadi? Pemberontakan besar-besaran yang mereka lakukan untuk menggeser nilai-nilai agama ke nilai-nilai sekuler. Itu terjadi, Pak. Terjadi. Inilah salah satu cara yang akan mereka lakukan untuk menggeser nilai-nilai agama yang ada di Yasrib. Dengan cara begitu. Jadi kehancurannya bagaimana? Dengan model nilai-nilai. Menggeser nilai-nilai. Sama, Pak, di negara kita juga begitu. Dulu negara kita ini kalau kita lihat itu, sejarah kita kembalikan, Pak. Pakaian ibu-ibu itu rapi, pakaian muslimah. Pakaian Melayu namanya. Sampai semua pakaian itu ke bawah pantat. Geser sedikit nilai-nilainya, Pak. Cara menghancurkannya begitu, budaya. Hancurin sedikit-sedikit, geser sedikit-sedikit. Sekarang jangankan pantat, paha pun bisa dibuka ya. Itu gaya-gaya cara begitu. Dan itu terjadi, Pak, sekarang. Mulai terjadi. Di negara-negara Arab itu mulai terjadi. Bapak Ibu kalau mau lihat seperti ini faktanya, bolehlah datanglah ke Riyadh. Coba tengok di Riyadh itu. Masya Allah. Pergeseran nilai-nilai itu sedikit demi sedikit itu. Ngeri, Pak, ngeri banget. Nah, awal mula kehancuran itu dari situ. Awal mula kehancuran itu situ. Nilai Islam itu bergeser sedikit demi sedikit. Maka disebut itu kehancurannya di situ. Nilai Islam tidak lagi dipegang, agama tidak lagi menjadi sandaran, ekonomi dunia atau duit, materi itu menjadi poin penting. Hari ini begitu semua. Makanya kenapa mohon maaf negara-negara Islam itu tidak bersuara karena ekonominya dipegang oleh siapa dan siapa kawan-kawannya. Itu dia. Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, apa kurang kayanya, Pak? Kalau mereka bersatu saja, kumpulkan dana triliunan, bisa nggak? Bisa banget, Pak, bisa banget.
Dikumpulkan dapat aja 2 triliun, bagikan ke mereka, berikan kepada Gaza, Palestina, selesai nggak? Selesai Pak. Tapi sampai nggak tuh? Sampai sekarang nggak sampai-sampai Pak. Donasi paling banyak yang diberikan kepada Palestina itu datang dari Indonesia. Nggak boleh tidak, nggak bisa tidak diakui itu Pak. Donasi terbanyak itu datang dari Indonesia. Relawan terbanyak itu datang dari Indonesia. Coba bayangkan. Harusnya negara-negara kaya itu kalau mereka mau kumpulkan itu sama-sama muslim tuh, dikumpulkan 1 triliun aja, nggak usah 1 triliun, 500 miliar dari Qatar, 500 miliar dari Uni Emirat Arab misalkan, 500 miliar dari, terkumpul berapa triliun Pak? Kalau 4 negara aja 500 miliar itu berapa? Udah 2 triliun. 2 triliun itu diberikan kepada, selesai Pak. Jangankan rumah sakit, lebih daripada itu bisa mereka bangun. Masalahnya kenapa tidak bisa? Ada perjanjian kah? Ada. Itu yang disebut dengan ketakutan negara-negara Islam itu. Tidak sesimpel itu Pak Ustadz. Memang karena tidak sesimpel itu kita menjadi, kalau bisa disimpelkan. Cuma keberanian yang tidak ada. Yang belum ada, bukan tidak ada. Keberanian yang belum ada. Makanya Yaman Pak, kalau membantu negara, Yaman jangankan membantu negara lain Pak. Sementara listrik yang mati di Yaman aja sampai sekarang nggak hidup-hidup. Mereka nggak bisa membantu secara ekonomi, tapi mereka bisa membantu secara keberpihakan mereka. Baik, itu poin penting. Maka Bapak Ibu, kehancuran negara-negara Arab itu termasuk itu sebagai poin atau landasan kehancuran umat Muslim, menunjukkan kepada kita betapa kecintaan terhadap dunia itu menggeser nilai. Kecintaan terhadap dunia mampu menggeser nilai-nilai. Itu yang terjadi. Nah, salah satu penyebab kehancuran daripada Yasrib itu adalah tergesernya nilai-nilai. Saya tak katakan secara frontal di hadapan kita semua, tapi itu yang terjadi. Pergeseran nilai-nilai agama sedikit demi sedikit akan hilang. Dan itulah yang kemudian yang menyebabkan hancurnya agama itu sendiri. Baik, lanjut Pak. Yang kemudian setelah terjadi daripada kehancuran Yasrib yang ditakuti oleh umat Muslim, kemudian muncul yang disebut dengan malhamah wa khurujul malhamah. Perang malhamah. Perang malhamah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang yang memang terjadi antara umat Muslim yang besar, malhamatul kubra. Di sebelum malhamatul kubra ada perang-perang malhamah yang lain. Nanti dimulai daripada Syria atau Suriah ketika melawan daripada yang terjadi di Romawi. Jadi kerajaan Suriah berhadapan dengan Romawi, kemudian nanti umat Muslim berhadapan dengan Yahudi, malhamatul kubra. Malhamatul kubranya adalah Yahudi dengan Muslim. Kemarin video Ustadz Zulkifli Muhammad Ali sampai ke tempat tersebut. Dan beliau katakan ketika beliau berada di sana, kelak disinilah tempatnya umat Muslim akan bertikai dan berperang dengan Yahudi. Gitu. Jadi Bapak Ibu, yang namanya negara Yahudi itu bakal terbentuk. Kenapa? Karena kita akan berlawanan dengan mereka. Nah, Bapak Ibu siap sudah berlawanan dengan Yahudi? Siap Bapak Ibu? Awak takutnya Yahudi itu ada di sini gitu kan? Itu masalahnya. Pengkhianat itu maksudnya. Itu Yahudi garis baru. Yang kita